Pemirsa, pujian terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto datang dari luar sampai dalam negeri. Tepuk tangan penghormatan terdengar 8 kali selama Presiden di mimbar kehormatan PBB. Kita akan memaknai pidato Prabowo yang mengguncang Majelis Umum PBB bersama para narasumber. Ada Guru Besar Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati, dan juga nanti kita akan menghubungi anggota dari DPR RI Komisi 1. Saya mulai ke Profesor Mutia terlebih dahulu. Terima kasih Prof sudah bergabung di NTV Prime. Sama-sama. Kalau kita sama-sama mendengar pidato Presiden, rasanya sudah sejalan dengan politik luar negeri Indonesia mendukung Palestina dan juga sejalan dengan two-state solution yang diusulkan oleh PBB. Anda mungkin punya pendapat lain, Prof. Silakan. Ya, kalau dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina itu sudah konsisten ya sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo. Kalau saya memaknai pidato Pak Prabowo di depan Majelis Umum PBB ini, ada yang ada yang mengganjal bagi saya karena beliau pertama mengatakan two-state solution itu sangat umum, tidak memberi solusi two-state solution itu seperti apa. Two-state solution itu akan mengikuti apakah pembagian seperti PBB tahun 1947, partisi PBB yang Palestina itu dibagi untuk orang Arab Palestina dan untuk orang Yahudi, serta Yerusalem sebagai kota internasional, atau mau mengikuti yang hasil dari perundingan Oslo 1993 yang mana otoritas Palestina itu akan menerima jalur Gaza dan 7 kota di West Bank ya. Okay. Tapi bagaimana keadaan sekarang? Sekarang semuanya sudah diduduki oleh Israel. Sehingga kalau two-state solution itu akan merugikan Palestina karena mana wilayahnya masih belum jelas. Itu yang pertama, two-state solution. Harusnya kalau mau memberi solusi itu yang punya masalah ditanya, maunya seperti apa kan begitu. Okay. Ya, jadi kita yang memaksakan solusi, itu yang pertama. Yang kedua, yang pidato Presiden itu mengajak negara-negara untuk mendukung Palestina, mengakui Palestina sebagai negara. Itu fine. Yang kurang tepat dan kurang diplomatis adalah pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa kalau Israel Indonesia akan mengakui Israel dan menjamin keamanannya jika Israel itu nanti mengakui juga Palestina merdeka. Ini useless to say ya. Baik, jadi solusi Anda apa, Prof? Kenapa tidak usah mengatakan itu, karena penyelesaian yang sebelumnya jadi kembali ke netral lagi gitu. Baik, jadi kan kita mendukung Palestina. Ya? Solusi Anda apa, Prof? Saya belum mengungkapkan solusi. Jadi Pak Prabowo itu kan mengatakan Indonesia akan mendukung Israel jika Israel juga mengakui Palestina itu merdeka. Untuk apa mengatakan itu? Ya, membuat negara-negara Arab itu menjadi tercengang, dan Indonesia ini tulus benar mau mendukung perjuangan Arab Palestina atau setengah-setengah, sebetulnya juga di setengah hati akan mengakui Israel juga, tapi dikemas seperti itu ya. Jadi itu pernyataan yang terakhir itu kurang diplomatis. Baik. Harusnya setelah mengakui sebagai negara ini belum bisa merdeka karena negara itu terdiri dari wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang sah. Ya, bagaimana kalau dia hanya mengatakan two-state solution, mengakui negara, terus negaranya itu wilayahnya mana? Penduduknya itu yang sudah tersebar ini mau dikembalikan, caranya bagaimana? Ya? Pemerintahan yang sah, akankah pemerintahan yang sah itu pemerintahan otoritas Palestina yang itu dipimpin Mahmud Abbas yang sudah berangkul ria dengan Israel, atau Hamas yang kemudian dicap sebagai teroris? Ya. Baik. Dia teroris kan karena juga no alternatif ya menurut saya. Baik, seperti itu. Prof. Mutia, bagaimana dengan solusi One Democratic State yang pernah Anda usulkan, di mana warga Palestina dan Israel
hidup bersama dalam satu negara yang demokratis dan sama-sama setara. Apakah itu masih relevan untuk saat ini? Ya, harusnya itu memang idealnya ya. Idealnya itu one democratic state. Karena kalau two state solution akan itu ya akan sulit malah untuk mewujudkan yang Palestinanya. Baik, Kalau one democratic state itu seperti Indonesia itu kan juga demikian toh Mbak. Dulu Jawa ingin merdeka sendiri, Sumatera ingin sendiri ya, akan Jong Islaminten ingin merdeka sendiri kan gitu ya. Jong Jawa, Jong Sumatera itu kan ingin pada negara sendiri. Para pendiri negara kita itu menyatukan ini untuk menjadi one state dengan cara Sumpah Pemuda yang meskipun Anda orang Jawa, orang Batak, orang Madura dan lain sebagainya, kita mengaku satu bangsa, satu bahasa, tumpah darah Indonesia. Terus kita jadi satu negara kan, one democratic state yang bentuk negaranya negara kesatuan gitu. Dan itu memang berproses dan itu dibutuhkan ide atau konsep-konsep politik yang kemudian diberikan kepada Palestina dan Yahudi untuk diselesaikan gitu. baik. Prof. Mutia, saya ke Pak Jazuli Juwaini yang sudah bergabung atau anggota dari fraksi PKS DPR RI. Pak Jazuli, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Tadi kalau kita, semoga Bapak juga turut menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Mutia tadi, bahwa pernyataan Pak Prabowo dalam sidang umum PBB terkait dengan two-state solution itu terkesan normatif untuk disampaikan saat ini. Anda mungkin punya pendapat yang lain, Pak Jazuli, silakan. Ya, pertama saya mengapresiasi Presiden Republik Indonesia yang tampil dengan gagah dan orasi yang sangat menarik menurut saya. Selama ini sejak zaman Soekarno, Indonesia ini sangat dikenal perannya tentang membela Palestina karena peserta anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas oleh Bung Karno itu satu-satunya yang belum punya negara itu adalah Palestina. Sebenarnya kita punya utang sejarah terhadap Palestina. Dulu waktu kita belum merdeka, para pejuang Republik Indonesia ini dibawa oleh salah seorang tokoh dari Palestina. Ini adalah yang sekarang makamnya ada di Lebanon, Syekh Muhammad Al-Husaini, dibawa untuk keliling ke negara-negara Timur Tengah, bagaimana menjelaskan tentang perjuangan rakyat Indonesia dan bagaimana bisa merdeka. Sehingga waktu Indonesia merdeka itu kan negara yang paling pertama diantaranya mengakui itu kan negara Mesir. Artinya negara dari negara Islam, negara Timur Tengah yang memang punya hubungan dan korelasi pada saat para pejuang ini memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, tentu ini merupakan amanat konstitusi bahwa Indonesia tidak boleh tinggal diam ketika ada penjajahan di muka bumi ini, karena penjajahan itu sudah tidak selaras lagi dengan peri kemanusiaan. Jadi di Gaza atau Palestina, antara Israel dengan Palestina ini saya mungkin beda pendapat dengan profesor, dengan seluruh penghormatan saya. Tidak bisa mereka dijadikan satu negara karena Israel penjajah, perampas harta dan rumah serta tanahnya orang Palestina. Kemudian bagaimana bisa disatukan menjadi satu negara? Ya nanti orang Palestinanya yang teraniaya. Sekarang saja sudah dianiaya gitu. Apalagi nanti kalau dikuatkan oleh seluruh negara di dunia lewat PBB bahwa hanya satu negara demokrasi. Itu hanya impiannya Israel. Ada berbeda konteks dengan Indonesia. Indonesia ada Jong Jawa, ada Jong Sumatera dan seterusnya. Mereka semua dengan berbeda latar belakang suku dan budayanya, tapi mereka semua penjajah. Kita tidak mendirikan negara bersama penjajah di Republik Indonesia ini. Jadi menurut saya kalau satu negara, kemudian rakyat Palestina berada di situ, kemudian
orang Palestina diberi kekuasaan, mimpi rasanya, itu lebih mustahil lagi. Apa yang disampaikan oleh Prabowo, dan sebenarnya ini juga yang disampaikan oleh apa namanya